Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berkaitan dengan sistem politik Islam. Di sini saya akan memberikan paparan lanjutan tentang awal mula penyebaran politik dalam Islam sehingga menjadi sistem politik dalam Islam. Politik itu adalah siasah. Jadi adanya dua aspek yang saling berkolaborasi antara cara mengurus umat kepada orientasi kekuasaan. Karena dalam dua hal ini atau dua aspek ini, hal ini saling berkaitan dan saling berhubungan. Sehingga kita bisa mencerna bahwasannya politik ini adalah siasah sebagai arti mengurus umat atau orientasi sebagai kekuasaan. Telah kita ketahui juga bahwasannya fikih siasah itu adalah hukum Islam yang mengatur sistem kekuasaan dan pemerintahan, dan juga politik sendiri itu artinya segala urusan dan tindakan kebijakan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintahan suatu negara. Jadi politik itu ialah cara untuk upaya untuk menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia. Sebelum kita memasuki ke dalam materi selanjutnya tentang prinsip pemerintahan dalam Islam, awal mula proses penyebaran politik dalam Islam itu semenjak Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Tepatnya pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi. Penyeluruhan kekuasaan ini di saat dipegang Rasulullah berlanjut kepada khalifah-khalifahnya, meliputi Arab dan masuk kepada abad 8 juga 9, menyebar hingga ke Maroko, Spanyol hingga ke timur yaitu India. Tentunya sudah jelas bahwasannya dalam Islam negara didirikan atas prinsip-prinsip tertentu yang ditetapkan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu ada dua prinsip pemerintahan dalam Islam. Yang pertama bahwasannya seluruh kekuasaan di alam semesta ada pada Allah karena Allah lah yang menciptakannya. Yang kedua bahwasannya hukum Islam ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan As-Sunnah Nabi. Sedangkan sunnah Nabi merupakan penjelasan otoritatif tentang Al-Quran. Di sisi lain juga pada hal tersebut ada beberapa aspek berkepanjangan tentang persoalan pada hubungan subkoordinasi. Konflik berkepanjangan antara pemimpin agama atau bisa kita sebut ustadz, dai, mubalik dengan pemimpin politik karena saling berebut kekuasaan dan pengaruh. Pada tahun 970 ke bawah itu, kalau kita ketahui bahwasannya kiai itu menjadi sentral pemimpin agama. Banyak orang-orang politik yang datang kepada kiai dalam setiap halnya, bahwa stigma orang-orang berubah nih semakin kesini dan semakin kesini, bahwasannya orang-orang terhadap adanya dan porsi lebihnya kepada pemimpin yang lebih formal, bukan kembali lagi kepada pemimpin-pemimpin agama. Apabila kita masuk ke dalam dua persoalan yang lebih jauh tentang kaitannya antara agama dan negara, apabila kita lebih memprioritaskan agama di atas negara, agama apa yang akan diutamakan jika negara tersebut menaruh substansi bahwasannya agama yang menjadi pedoman dalam sebuah negara. Apabila yang menjadi pedoman itu adalah negara seperti apa yang akan memberikan pedoman baik persoalan tentang agama? Karena hubungan yang baik antara agama dan negara adalah hubungan koordinasi, hubungan asas Pancasila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang menjadi kekuasaan terhadap Tuhan yang harus dijiwai. Masuk ke dalam pembahasan terakhir, yaitu hakikat politik dalam Islam. Politik Islam secara substansial merupakan pengharapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku serta budaya politik yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Sikap perilaku serta budaya politik yang memakai kata sifat Islam menurut Dr. Taufik Abdullah dipaparkan dalam sebuah stimulusnya, bermula dari suatu keprihatinan moral dan doktrinal terhadap keutuhan komunitas spiritual Islam. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya asas-asas atau prinsip-prinsip dasar pemegang amanah yang telah ditetapkan Al-Quran, bahasannya itu saling berkaitan tentang sistem politik dalam bernegara. Adanya musyawarah, adanya al-adalah, dan adanya al-musa'awah. Semua itu dari tiga hal tersebut berkaitan
dengan sistem politik bernegara. Sehingga garis-garis besar siasah dalam Islam itu meliputi 3 aspek. Adanya siasah dusturiyah, siasah dauliyah, dan siasah maliyah. 3 hal ini menjadi peliput dalam prinsip-prinsip beragama, tata negara dalam Islam, hukum politik yang mengatur hubungan antara suatu negara dan negara lainnya, dan yang terakhir adalah hukum politik yang mengatur sistem ekonomi negara. Selanjutnya, yang terakhir, saya sedikit mengutip tentang pembahasan dari Menteri Agama RI, Jenderal Fahru Rozi saat memberikan ceramahnya dengan judul Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Beragama. Beliau berkata bahwasannya semua nilai-nilai sila Pancasila itu sejalan dengan ajaran semua agama. Topik tersebut beliau angkat dengan tujuan untuk menyampaikan bahwasannya betapa pentingnya menerjemahkan nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan beragama. Oleh karena itu, perlu ada upaya terus-menerus untuk menjelaskan dan memberikan pengertian bahwasannya nilai-nilai Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama apapun. Bahkan, Pancasila dapat dianggap sebagai jalan tengah yang mampu mengakomodasi nilai-nilai agama sehingga menjadikan toleransi dalam konteks bernegara, dan dapat dikatakan bahwasannya pengaruh agama itu sangat kuat, mewarnai rumusan-rumusan berbagai isi perundang-undangan, peraturan, serta regulasi-regulasi turunnya di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurangnya dari diri saya pribadi dan lebihnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.